wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini. Sholawat beririkan salam tak lupa juga kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan ini, yakni Ibu Hepriza Juwita MPDGR, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara ini berasal dari dua kata, yakni wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa, yakni pandangan, tinjauan, dan penglihatan. Sedangkan menurut istilah, wawasan adalah cara pandang, cara penglihatan, ataupun cara peninjauan. Lalu Nusantara berasal dari dua kata, yakni Nusa dan Antara. Nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan Antara yaitu dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara ini adalah cara pandang bangsa Indonesia kepada dirinya, rakyat atau wilayah kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan sebagai satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia serta ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum dan filosofi dari wawasan Nusantara ini yaitu Pancasila sebagai dasar ideologi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi, serta Staf Undang-Undang dan MPR sebagai pertahanan dan keamanan. Adapun fungsi dari wawasan Nusantara sebagai motivasi, dorongan, pedoman, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah dalam berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan wawasan Nusantara ini yang pertama, meningkatkan semangat nasionalisme yang tinggi dalam aspek kehidupan masyarakat, yang dimana kita harus mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan kelompok maupun kepentingan individu. Yang kedua yaitu mewujudkan kesatuan nasional dan rasa persatuan yang kuat dalam sebuah negara. Yang ketiga, yakni mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, dan aman. Yang keempat, yakni melaksanakan pembangunan secara merata. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu di bidang politik. Hal tersebut tampak dalam pemerintahan yang aspiratif, kuat, yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat, contohnya pemilu secara luberjurdil, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, adanya pembentukan undang-undang yang terjamin dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu implementasi di bidang ekonomi. Contohnya, yang pertama pemerataan pembangunan jalan tol, bandara maupun pelabuhan untuk distribusi barang dan jasa. Yang kedua yaitu pemberdayaan ekonomi daerah untuk mendukung UMKM dan potensi lokal. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam secara efektif dan bijak. Yang keempat, aktif dalam
ekonomi regional maupun internasional, yaitu aktif di ASEAN maupun forum ekonomi yang ada di berbagai negara-negara lain untuk meningkatkan daya saing global. Yang kelima, peningkatan infrastruktur untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, implementasi di bidang sosial budaya yang meliputi melestarikan budaya lokal seperti penampilan wayang kulit dan festival budaya, tarian, dan alat musik daerah. Yang kedua, adanya saling toleransi antar budaya. Yang ketiga yaitu menanamkan wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan. Yang keempat, adanya program moderasi beragama dan saling menghargai antar sesama manusia. Yang keempat yakni di bidang pertahanan dan keamanan yang meliputi pembangunan pos keamanan di daerah perbatasan. Yang kedua, penyebaran dan penempatan TNI secara merata. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan bela negara bagi masyarakat maupun pelajar. Adapun tantangan dari wawasan Nusantara ini, yang pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu adanya isu separatisme dan konflik SARA, contoh GAM, Gerakan Aceh Merdeka, dan RMS Republik Maluku Selatan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang ketiga, adanya ancaman dari globalisasi. Yang keempat, adanya penyalahgunaan informasi dan teknologi. Yang kelima, adanya pembangunan wilayah yang kurang merata di berbagai daerah. Yang keenam, terjadi maraknya korupsi. Selanjutnya, upaya penanganan dari wawasan Nusantara. Yang pertama, menaati peraturan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menerapkan pendidikan karakter sejak dini. Yang ketiga, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang keempat, melakukan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Yang kelima, menghargai suku budaya yang ada di Indonesia. Yang keenam, mengelola sumber daya alam secara adil dan bijak. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.